Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian GP Grace Pangkal Pinang. Hari ini kita akan merenungkan dari Kejadian pasal 39. Mari sebelumnya kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini dan tolonglah kami ketika kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Tuhan pimpinlah, berkatilah kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita dengarkan Kejadian pasal 39. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar." juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya,
hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, pada pasal ini kita dibawa kembali fokus kita kepada sosok Yusuf. Berbeda dengan gambaran kehidupan Yehuda di pasal sebelumnya, Yusuf memiliki pribadi yang kuat, memiliki iman yang teguh. Padahal Yusuf saat itu berada di Mesir, jauh dari negerinya, jauh dari kaum keluarganya. Ia tinggal di sana, di negeri yang tidak mengenal Allah. Lagi pula, keberadaannya di situ karena bukan pilihannya, tetapi dia dikondisikan, dia dijual oleh saudara-saudaranya. Ini tentu situasi yang tidak pernah diharapkan olehnya. Situasi yang dialami Yusuf seperti ini tentu memiliki potensi baginya untuk menyimpang dari imannya, dari nilai-nilai yang sudah dianutnya selama ini. Kesempatan itu sangat terbuka lebar bagi Yusuf. Namun, kita lihat Yusuf tidak berlaku demikian. Lalu siapa yang peduli terhadap dirinya yang adalah orang asing, apalagi statusnya adalah sebagai seorang budak? Jawabannya adalah Tuhan dan penyertaannya. Penyertaan Tuhan jauh melampaui situasi yang dialami Yusuf. Ini terbukti pada karya Tuhan yang terjadi dalam hidup dan pekerjaan Yusuf di rumah Potifar. Penyertaan Tuhan juga tidak dibatasi oleh faktor geografis. Semua tempat adalah milik Tuhan dan Tuhan berkuasa di atasnya. Di negeri Mesir, bahkan di dalam keluarga Potifar pun ada karya Tuhan di dalamnya. Tuhan dalam kasih-Nya memberikan berkat kepada Yusuf sekaligus pada keluarga Potifar. Penyertaan Tuhan terjadi karena Tuhan adalah setia dan kasih adanya. Tuhan menyertai Yusuf adalah frasa yang seringkali diulang dalam pasal 39 ini. Ayat 2, ayat 3, ayat 21 dan 23. Saudara, seberapa jauhkah saudara menyadari bahwa Tuhan juga menyertai saudara? Dia menyertai ketika saudara bekerja, maka kita harus melakukan pekerjaan itu seperti untuk Tuhan. Demikian juga Dia menyertai kita ketika kita dicobai dan akan menunjukkan jalan keluar kepada kita. Penyertaan Tuhan adalah janji Tuhan kepada saya dan saudara. Ini adalah anugerah dan berkat bagi kita. Maka mari kita menjalani hari-hari kita dengan kesadaran akan penyertaan Tuhan.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.